Saudara-saudari, kita sudah mendengarkan tiga pembacaan sebentar ini. Mau tahu dari pembahasan besok demanta tubuh utaban memiliki pembahasan Injil. Dan kedua pembahasan di Harum Pepiradan. Kehinaga dan mereka juga menghentikan perbuatan-perbuatan orang yang boleh menyembuhkan ataupun yang boleh menghalau roh jahat dalam nama Yesus. Dan begitu juga dalam bacaan pertama ini. Ini berlaku dalam diri Eldad dan Medad, ya. Di mana dalam diri Eldad dan Medad ini, dia bukanlah orang yang di antara ke-70 orang yang diutus. Dan kedua ini hanya tinggal di dalam kemah, mungkin tugasnya hanya menjaga apa yang patut di dalam tempat kemah. Dan apa yang berlaku? Bila mana roh Allah turun ke atas kedua-dua orang ini, dan mereka memenuhi roh Allah itu, sehingga kan orang di sekitar itu begitu terkejut. Mereka lari dan pergi menyampaikannya kepada Musa. Dan yang pertama mendengar bila mana ada orang pergi melaporkan kepada Musa ini adalah seorang paling benar Nabi Musa, yaitu Yosua. Kita tahu bahwa Yosua ini dialah yang memimpin seterusnya setelah kematian Musa, ya. Memimpin orang-orang Israel ini ke tempat yang dijanjikan. Dan kata-kata Yosua ini yang cuma mengatakan supaya cegah orang ini daripada memperlihatkan mukjizat ataupun bila mana mereka dikuasai oleh roh Allah. Namun apa kata Musa? Alangkah baiknya jika mereka memperoleh seperti itu, karena sememangnya Allah itu memberikan rohnya kepada setiap orang untuk kemuliaan Tuhan. Dan cerita yang sama berlaku dalam Injil, di mana murid Yesus yang paling kanan, yang paling disukai. Kita tahu dalam setiap 12 rasul ini ada satu muridnya yang paling dekat dengannya, bukan Petrus, ya. Walaupun Petrus ini diberikan kunci kerajaan surga, tetapi murid yang paling dekat dengan Yesus adalah Yohanes. Dan Yohanes ini sendiri juga, bila mana mereka menjumpai atau berserempak dengan ada orang yang mengusir roh jahat demi nama Yesus, mereka telah mencegah orang ini. Dengan pendapat mereka, orang ini bukan pengikut Yesus. Orang ini tidak dalam community pengikut Yesus. Tapi apa kata Yesus? Kata yang sama, seakan-akan sama yang diucapkan oleh Musa. Bahkan jangan cegah orang ini. Kalaulah yang menghalau setan itu, mengusir roh jahat itu demi namaku, maka dia adalah dalam kesatuan. Mana mungkin orang yang sama mengusir roh jahat itu dalam nama Yesus sendiri, dan pada masa yang sama mengutuk Yesus? Tidak mungkin. Jadi saudara dan saudari, ada arti the message kedua pasal ini. Harum cerita di Antoni di Melo, ya. Inauguradan Yesus berkata, dia bilang, saya tidak pernah tengok orang bermain bola atau menonton perlawanan bola sepak. Jadi kalau boleh kamu bawa saya untuk melihat pertandingan bola sepak. Dan kebetulan pada masa itu ada perlawanan di antara ke-11 pemuda Katolik dengan ke-11 pemuda Protestan main bola, ya. Jadi bila Yesus pergi menonton perlawanan bola sepak ini, bila masa
masa pemuda Katolik itu mencarikan gol, dan Yesus pun mesti pakai topi dan angkat topinya tinggi-tinggi. Dia bersorak kepada pemuda-pemuda Katolik itu. Dan bila masa pemuda Protestan itu mencarikan gol, dia juga berteriak, menyokong, dan bergembira. Jadi ada satu orang penonton di belakang. Dia cakap dengan Yesus, dia bilang, "Kawan, di mana satu punya favorite yang kamu suka?" Terus dia bilang, "Oh, kalau saya dua-dua saya suka. Sebab dua-duanya begitu cantik sekali, pandai bermain bola," kata Yesus. Terus itu penonton yang belakang aku pun berbisik dengan kawannya di sebelah. Dia bilang, "Oh, ini orang ini etis, tidak ada agama." Jadi bila orang ini bila Yesus sudah balik bersama-sama dengan rombongannya, dan rombongannya pun bercerita kepada Yesus. Dia bilang, "Beginilah kehidupan orang-orang Kristen masa ini, wahai Tuhan. Mereka coba untuk menghidupi kehidupan itu, dan juga mereka mengatakan bahwa bila mana mereka yang benar-benar percaya itu, mereka hanyalah Tuhan itu adalah hanya milik mereka. Dan bagi Tuhan bagaimana pendapat kamu tentang hal ini?" Dan Yesus katakan, "Ya, tapi Tuhan sepatutnya yang demikian." Dan mungkin rombongan itu juga pernah mendengar Yesus bila mana ada orang bertanya, dan mungkin rombongan itu juga melihat Yesus bagaimana dia menyokong semasa permainan bola sepak di antara 11 pemuda Katolik dengan 11 pemuda Protestan. Jadi katanya si Yesus, dia bilang, "Yang tadi itu Yesus, Tuhan Yesus, mana satu yang Tuhan Yesus sokong?" Terus dia kata, bila mana gol menjadikan gol, Yesus pun bersorak. Terus Yesus bilang, "Oh, saya tidak sokong mana-mana. Saya hanya sokong orang-orang yang ada di sekitar bermain bola." Dan begitu juga dalam hal agama, dia cakap, dalam hal agama ini saya tidak akan menyokong mana-mana agama, sama ada di agama Katolik kah, agama Protestan kah, tapi saya menyokong orang yang manut agama itu. Apa maksud Yesus berkata demikian? Bermakna itu adalah pribadi orang itu sendiri. Ya, Yesus sosialnya pribadi kita. Sama dengan kita ini dari mana? Kita percaya siapa? Tapi dari pribadi kita bagaimana? Jadi saudara dan saudari, tentu sekali dalam hal-hal seperti ini, mungkin kita paling banyak bila mana melihat orang-orang yang tidak begitu, yang kita anggap yang tidak berapa. Sebab kita ini tidak lari daripada hal-hal menghakimi orang. Dan paling banyak yang selalu bermain kepala kita, persoalan kita adalah orang ini diselamatkan, adakah orang ini akan diselamatkan, apakah orang ini boleh masuk surga. Ternyata pertanyaan ataupun pendapat-pendapat seperti itu hanya kuasa Tuhan. Kenapa lalu kita hanya menguatkan orang seperti itu, dan yang selebihnya antara dia dengan Tuhan. Bermakna inilah sikap toleransi yang paling baik. Melihat orang-orang itu bukan karena apa yang ada sifat bualannya yang tidak baik itu sehingga kita menjatuhkan orang itu, tetapi kita berdoa itu yang terbaik. Ini saudara dan saudari, bersyukur karena Tuhan ini adalah milik kita bersama. Penyelamatan Tuhan itu adalah penyelamatan yang inklusif. Apa kali sudah saya sebut tentang hal ini? Bukan eksklusif, tetapi inklusif. Itu semua kita diselamatkan. Dalam hal itu kita perlu merenung setiap pribadi kita. Sebab sama penyelamatan Yesus itu inklusif, tetapi jika sebenarnya kita sendiri menolaknya, tentu sekali kita tidak akan beroleh penyelamatkan itu. Jadi kembali kepada diri kita juga. Kemudian kalau kembali ke Tuhan, itu berdoa. Untuk bayangan untuk pindah Mami, tikip-tikip minggu, kelintangan teman-teman tidak salah. Nah, bahasa Allah harus semua firman itu pertama. Sekali sebaca firman itu sudah baik. Mungkin
salah seorang anak kita yang ada di sini yang menyimpangkannya. Itu banyak sekali. Jadi masalah itu baca apa yang ada dalam renungan itu dan juga coba kaitkan dengan apa yang diberikan oleh Pak itu. Mungkin yang ada dalam renungan ini lebih baik daripada yang diberikan oleh Pak. Namun jika kita benar-benar terbuka dalam mampu mengambil seperti itu dan jadikan itu sebagai satu panduan dalam kehidupan kita, sudah tentu ini boleh memperkembangkan lagi pemahaman kita, pemikiran kita, sebagaimana apa yang kita di dalam renungan pada minggu ini. Jadi saudara dan saudari, kita bersyukur karena Tuhan sentiasa memberikan penyelamat kepada setiap kita. Dan bila mana kita melihat ada orang mungkin yang boleh menghalau ataupun boleh menyembuhkan ataupun boleh membuat penyembuhan dalam nama Yesus, pasti penyembuhan itu datang daripada Tuhan, bukan daripada orang. Tapi ini kita boleh lihat bagaimana cara penyembuhan yang dia berikan itu. Ya. Jadi saudara dan saudari, dalam hal-hal seperti ini bukan kita mampu menghakimi, tetapi dalam apa-apa sekalipun kita bertemu dengan keadaan-keadaan seperti ini, kita berdoa, bersyukur karena ternyata karya-karya Tuhan itu dapat diperlihatkan melalui orang-orang yang dipilihnya. Jadi saudara dan saudari, marilah dalam kisah kudus ini, semoga dalam Ekaristi melalui tubuh dan Kristus yang kita terima ini benar-benar memberi kekuatan kepada kita dan sentiasa mengingatkan kita bahwa Yesus itulah Juru Selamat. Dialah Juru Selamat bagi kita semua.